Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Pada kesempatan ini sebelum kita akan menaikkan setiap pokok-pokok doa kita akan terlebih dahulu mendasarinya dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan. Bahkan pemeliharaan Tuhan nyata atas setiap umat Tuhan-Mu. Bapa, kami akan masuk kepada doa 10 malam, di mana hari ini adalah hari yang ketiga. Sebelum kami akan menaikkan pokok-pokok doa kami, ya Bapa, kami terlebih dahulu akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kebenaran firman-Mu, sehingga kebenaran ini boleh menjadi suluh, menjadi terang bagi setiap umat Tuhan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa menyambut firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-17. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Kepada jemaat di Pergamus, dan tuliskanlah kepada malaikat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat takhta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balaam untuk menasihatkan orang lain, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang yang berpegang pada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu, bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari manna yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui siapapun selain yang menerimanya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari pembacaan kita, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop kepada jemaat di Pergamus. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita akan menaikkan pokok-pokok doa kita pada malam hari ini, mari kita renungkan dulu kebenaran firman Tuhan ini, yang mana kebenaran firman Tuhan ini akan memberitahukan kepada kita bagaimana sikap kita, keberadaan kita di tengah-tengah lingkungan di mana kita berada. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat di Pergamus adalah contoh bagi kita semua, di mana umat Tuhan tidak harus berada di tempat yang nyaman dengan segala fasilitas yang baik dan sebagainya. Mengapa? Sebab jemaat yang di Pergamus ini, mereka itu berada di tengah-tengah kota yang di sekelilingnya itu dipenuhi dengan penyembahan berhala. Atau di dalam Alkitab dikatakan mereka itu berada di tengah-tengah tahta iblis. Ini bukanlah suatu situasi yang mudah. Ini bukanlah suatu situasi yang gampang untuk menyatakan iman, untuk menyatakan diri kita siapa. Tidak mudah. Namun demikian Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah-tengah segala keberadaan mereka, Alkitab mencatat dan memberitahukan kepada kita bahwa umat Tuhan yang tinggal di Pergamus, mereka itu
senantiasa berpegang kepada janji Tuhan, berpegang kepada iman mereka. Bahkan mereka dikatakan tidak menyangkal iman mereka. Mereka senantiasa setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini jelas bahwa seperti apapun situasi kita, kondisi kita, keberadaan kita, lingkungan di mana kita tinggal, lingkungan bukanlah menjadi alasan untuk kita tidak setia kepada Tuhan. Mungkin sering orang berkata, di tempat di mana saya tinggal, di lingkungan di mana saya tinggal, itu situasinya seperti ini, itu keadaannya seperti ini. Dan seringkali oleh karena keadaannya, oleh karena lingkungannya, akhirnya orang itu pun ikut atau terikut dengan lingkungan yang ada. Bapak Ibu Saudaraku, jemaat di Pergamus ini, walaupun lingkungan mereka semuanya menyembah kepada berhala, tapi mereka tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka tidak menyangkal imannya. Jadi ini yang menjadi pelajaran pertama untuk kita. Kita tahu bersama bahwa bangsa kita Indonesia adalah bangsa yang benar-benar banyak menyembah kepada berhala. Banyak yang mencari pesugihan, banyak yang mencari berbagai-bagai kekayaan dengan cara instan. Bahkan hal-hal yang berbau mistik, film-film yang berbau setan bahkan mistik di negara kita Indonesia cukup kental. Bahkan kita ketahui bersama orang-orang sebagai pelaku di dalam dunia mistik ini, mereka juga bertransformasi. Kalau mereka dulu disebut dengan dukun, mungkin rasanya seram. Kemudian mereka menyebut diri menjadi paranormal, itu pun masih konotasinya seram. Namun sekarang ini mereka menyebut diri mereka dengan sebutan guru spiritual. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mereka begitu bertransformasi mengikuti perkembangan zaman sehingga mereka bisa diterima oleh masyarakat. Keberadaan mereka bahkan benar-benar menjadi sesuatu yang esensi di tengah-tengah masyarakat. Hal inilah yang menjadi peringatan untuk kita. Mengapa demikian? Karena di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua ini, yaitu tulisan Yohanes kepada jemaat di Pergamus, selain iman mereka itu kuat, selain mereka itu berpegang teguh kepada iman mereka, tetapi mereka juga diingatkan, di mana mereka dikatakan seperti ini. Mereka itu menjadi penganut ajaran Biliam. Bahkan mereka itu juga adalah orang-orang yang berpegang kepada ajaran Nikolaus. Yang mana mereka ini adalah orang-orang yang memberikan persembahan kepada berhala dan juga menghalalkan yang namanya zina. Dengan kata lain, mereka ini adalah orang yang tidak benar. Namun ada umat Tuhan yang di Pergamus yang mengikuti mereka. Karena itu Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ingat, kalaupun keadaan kita sulit, jangan sampai kita berpaling dari Tuhan Yesus Kristus. Sebab ketika kita mencoba mencari ajaran lain di luar ajaran Alkitab, di luar ajarannya Tuhan Yesus Kristus, maka Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dikatakan di sini, bertobatlah. Kenapa dikatakan bertobat? Karena kalau kita tidak berpegang kepada ajaran daripada Tuhan Yesus Kristus, maka nanti ketika Dia datang, Dia akan menghanguskan kita dengan amarahnya yang menyala-nyala. Karena itu, pada malam hari ini, peringatan kepada kita, yaitu tetaplah berpegang kepada iman kita. Yang kedua, kalaupun di luar sana mungkin ada banyak ajaran-ajaran
dari guru-guru spiritual, dari orang-orang yang pandai dan sebagainya. Ingatlah, tetaplah kita berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Tetaplah kita berpegang kepada ajaran firman Tuhan. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita menaikkan doa-doa kita pada malam hari ini, mungkin di lingkungan di mana kita tinggal ada orang-orang yang seperti saya sebutkan tadi, seperti guru spiritual, atau mungkin kita tahu roh-roh teritorial yang dimana di tempat itu orang suka membuat katakanlah pesugihan atau penyembahan-penyembahan berhala. Maka pada malam hari ini kita berdoa untuk menangkis semuanya itu, untuk supaya Tuhan menggagalkan semuanya itu, dan biarlah kiranya nama Tuhan yang senantiasa dipuji, dimuliakan oleh setiap umat Tuhan secara khusus yang ada di kota Lampung ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, malam hari ini mari kita lihat kanan kiri kita. Kita harus belajar peka dengan kanan kiri kita, supaya para penyesat-penyesat itu jangan menyesatkan umat-umat Tuhan dengan ajaran-ajaran yang sesat. Karena itu kita perlu berdoa supaya Tuhan menggagalkan setiap rencana-rencana mereka. Kita akan melanjutkan dalam doa-doa kita, namun sebelum kita masuk kepada doa-doa itu, mari kita akhiri dulu kebenaran firman Tuhan ini dengan kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada kesempatan ini. Kami diingatkan untuk kami berpegang teguh pada ajaran Tuhan, dan kami juga diajarkan untuk kami terus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalaupun di luar sana ada banyak ajaran-ajaran yang mungkin menurut logika kami bagus, yang mungkin menurut logika kami baik, namun kami tahu semua ajaran-ajaran itu adalah ajaran-ajaran yang pada akhirnya akan menyesatkan kami, yang pada akhirnya akan membawa kami keluar daripada ajaran Kristus. Karena itu Tuhan Yesus, tuntun arahkan kami. Bahkan ketika kami berdoa pada malam hari ini secara khusus untuk setiap kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu, yang ingin merebut terang kebenaran firman Tuhan, shalom daripada Tuhan, kami ingin berdoa bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap doa-doa yang akan dinaikkan oleh umat-Mu, besar kuasanya terjadi atas kota Lampung, dan kami percaya kemuliaan Tuhan nyata atas kota Lampung. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu berdoa. Amin.